Senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi ya. Kita mau beribadah bersama-sama. Sudah siap? Pasti sudah siap ya. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau cari teman dulu yuk. Nah, adik-adik di rumah ada siapa? Ada Koko atau Cici? Atau mungkin ada Dedek? Nah, boleh yuk diajak sama-sama. Kita mau nyanyi apa kabar? Mari bersalaman. Kita mau ajak mereka bersalaman ya. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Yuk cari yang lain yuk. Ada mama atau papa? Bisa diajak ya. Siap? Yuk kita nyanyi sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Coba di rumah ada siapa lagi? Yuk kita ajak nyanyi bersama-sama ya. Ayo cari-cari dulu. Sudah siap? Sudah dapat? Yuk kita nyanyi bersama-sama sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Silahkan duduk. Ya, senang sekali ya kita boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama kita mau meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kita pada hari ini. Yuk dengan posisi sikap yang bagus, yang sopan. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, senang sekali kalau hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami mau mengikuti ibadah. Tuhan berkati sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan berkati sehingga kami boleh semangat di dalam memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, kita mau pakai gerakan lagi. Kita mau menyanyi lagu yang satu ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakan. Semangat! La 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 la, 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 la 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 la。走过伤心，走过泪水，让每一颗
用你的心伸出你手，让每个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望的种子，随风扬起，变成美丽的梦。让爱走动，让你的爱化成温暖的拥抱，绽放阳光，变成神所造的梦。啦啦啦啦，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 啦啦啦啦
Nah, adik-adik, senang sekali ya kita sudah boleh memuji Tuhan bersama-sama. Nah, ini sekarang waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan sampai nanti. Ya, kalau kalian dari kecil sampai besar nanti, atau nanti mungkin sampai mati ya, kiranya kita boleh setia di dalam mengikut Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan pujian, setia, setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya, setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai nanti. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali ya hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita juga boleh berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saat ini kita mau bersama-sama nih mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Lause mengajak setiap kita untuk melipat tangan kita. Mari kita menutup mata kita dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Allah yang boleh menolong setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh mengambil sesuatu yang baik dari dalamnya. Dan kami boleh melakukan sesuatu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan Lause bawakan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Di situ bercerita tentang ada seorang perempuan namanya Tabita, atau kalau di dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Nah, siapakah perempuan ini? Perempuan ini adalah orang Kristen. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian tidak hanya orang Kristen saja, dia juga adalah orang yang aktif melayani. Nah, Dorcas ini memiliki hati yang begitu baik anak-anak. Dia itu setiap hari melakukan perbuatan yang baik. Dia melakukan begitu banyak kebaikan di tengah-tengah jemaat. Kalau misalnya ada jemaat Tuhan yang gak bisa makan, maka Dorcas akan berusaha membuatkan makanan untuk dia. Dan dia ini juga suka menjahit. Dia menjahit banyak baju-baju yang indah. Dan baju-baju itu kemudian dibagikan kepada jemaat yang ada di situ. Dibagikan kepada janda-janda juga. Oh, begitu baiknya Dorcas ini sehingga dia disayangi oleh gereja Tuhan. Pada waktu itu dia tinggal di sebuah kota yang namanya kota Yope. Ya, kota Yope. Jadi begitu banyak jemaat Tuhan di kota Yope ini menyayangi Ibu Dorcas ini. Tapi sayang, suatu hari Dorcas sakit. Dan kemudian di dalam sakitnya dia tidak tertolong lagi. Dia meninggal. Wah, sedih sekali jemaat yang ada di situ. Lalu kemudian jemaat yang ada di situ mengurus jenazah Ibu Dorcas ini, memandikannya, memberikan pakaian yang baik, dan kemudian jenazahnya diletakkan di ruang atas ya. Jadi di lantai 2. Seperti itu kira-kira. Nah, di dalam kesedihan, jemaat Tuhan kemudian mendengar bahwa ada satu rasul Tuhan yang pada saat itu sedang berada di dekat mereka. Namanya Rasul Petrus. Rasul Petrus ini tidak berada di kota Yope, tetapi dia berada di kota Lida. Yope dan Lida itu jaraknya nggak terlalu jauh. Lalu kemudian jemaat Tuhan ini bersepakat, ya udahlah kita kirim 2 orang untuk boleh menjemput Rasul Petrus. 2 orang ini kemudian berjalan ke kota Lida. Setelah bertemu dengan Rasul Petrus, mereka kemudian mengajak Rasul Petrus untuk datang ke kota mereka. Mereka berkata, mari bergegaslah datang ke tempat kami. Lalu Rasul Petrus pun kemudian berkemas-kemas dan dia kemudian datang ke kota Yope. Lalu setelah sampai di kota Yope, Rasul Petrus diajak naik ke ruang atas, tempat di mana jenazah dari Dorcas ini dibaringkan. Nah, kemudian terjadilah di situ sebuah tangisan. Para janda-janda kemudian menunjukkan baju-baju yang telah dibuatkan oleh Dorcas yang diberikan kepada mereka. Mereka begitu sedih. Mereka begitu gundah gulana. Karena mereka kehilangan satu orang yang begitu baik buat mereka. Lalu kemudian dengan hikmat Tuhan, Rasul Petrus meminta orang-orang yang ada di ruang atas itu untuk keluar. Yuk keluar dulu loh. Dia berkata, keluar dulu semuanya. Nah, ketika orang sudah keluar, tinggallah Rasul Petrus di depan jenazahnya Ibu Dorcas itu. Kemudian Rasul Petrus berlutut, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan Rasul Petrus berkata, Tabita, bangunlah. Apa yang terjadi anak-anak? Kemudian jenazah dari Ibu Dorcas ini bangun. Luar biasa ya Rasul Petrus, dia berhasil membangkitkan orang mati. Tunggu dulu. Yang luar biasa itu bukan Rasul Petrus, yang biasa itu Tuhan Yesus. Karena dialah yang memberikan kemampuan untuk Rasul Petrus supaya dia bisa membangkitkan Ibu Dorcas. Tanpa Tuhan Yesus, maka Rasul Petrus pun juga tidak bisa ngapa-ngapain. Luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, setelah itu apa yang terjadi?
Kemudian Rasul Petrus menuntun Dorcas untuk bangun dari tempat tidurnya dan dia memanggil jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menunggu di bawah. Dan kemudian mereka terkaget-kaget melihat, saudaraku Dorcas sudah bangun. Mereka pun begitu bersukacita karena melihat saudaranya yang tadinya sudah mati lalu kemudian hidup kembali. Tidak hanya sampai di situ anak-anak, setelah itu dikatakan di dalam Alkitab banyak sekali orang yang kemudian menjadi percaya karena kejadian ini. Kita melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana nama Yesus dipermuliakan, pasti banyak orang yang kemudian datang kepada Dia. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kisah ini, maka ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tadi Ibu Dorcas adalah orang yang sangat baik. Ibu Dorcas adalah orang yang sangat lembut dan sangat rendah hati. Oleh sebab itu, jemaat di sana sangat menyayangi dia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita perlu meniru sikap dari Ibu Dorcas ini. Sikap yang baik, sikap yang murah hati, sikap yang lemah lembut untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sebagai orang percaya, kita wajib untuk kemudian melayani Tuhan dan melayani sesama seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Dorcas. Di dalam hukum kasih dikatakan bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan tidak lupa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik sebagai orang Kristen, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita datang di Google Meet sekolah minggu. Biasanya kalian ada Google Meet, di sana kita bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi tidak lepas sampai di situ, kita harus mengasihi sesama kita. Caranya gimana? Mari kita melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Di dalam keluarga misalnya, ketika kalian melihat ayah atau ibumu itu sedang membutuhkan bantuan, kalian melihat adik atau kakakmu juga sedang kesusahan, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian bantu mereka sebagai wujud kasihmu kepada sesama manusia. Di sekolah misalnya, kalau kalian melihat teman kalian gak bisa menangkap pelajaran dengan baik, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian bisa mengajari dia kalau memang kalian mengerti pelajaran itu. Itulah wujud kasihmu kepada sesama. Dan tentu masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengasihi sesama, firman Tuhan katakan, terang kita akan bercahaya dan kemudian orang itu akan melihat dan memuliakan Bapa yang di surga. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-16 sebagai ayat hafalan kita. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita baca sekali lagi sebagai ayat hafalan kita. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan adik-adik sekalian, kiranya kita boleh dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan setiap kami bahwa sebagai orang percaya, kami harus hidup baik, hidup rendah hati, sehingga banyak orang boleh melihat terang kami dan memuliakan Engkau. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, Komisi Anak, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, supaya di dalam kehidupan kami boleh menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bersyukur adik-adik kita tadi sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati kita. Ya, nah sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita mau memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yaitu Give Thanks sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari adik-adik kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, mata ditutup, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan juga kami bersyukur untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya berkenan akan persembahan kami dan kiranya persembahan ini boleh berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan.
kami sudah beribadah, kami bersyukur, kiranya kami boleh melakukan, hidup kami ini boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye-bye.